8 Juli 2023, kisah Yekui berlanjut lagi di 1989. Kali ini dengan judul memiliki ide baru. Selamat mendengarkan kisah ini. Jantung Yekui naik ke tenggorokannya, dia melihat leluhur keluarga Sen melangkah dalam kehampaan, benar-benar mendekatinya. Bukannya senang, dia malah khawatir. Dari sini kisah dokter tanpa tanding berlanjut. Orang tua ini tahu bahwa saya memiliki api abadi kelas raja pada saya dan berbahaya berada di dekat saya, namun dia masih melakukan ini, entah dia sakit di kepala atau dia memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Yekui condong ke arah hasil yang kedua. Meskipun orang tua keluarga Sen sudah sangat tua, dia pasti tak sakit di kepala dan berani mendekati Yekui seperti ini, jadi dia pasti memiliki tulang punggung. Dari mana tepatnya tulang punggungnya berasal? Apa yang bisa menahan api abadi setingkat raja? Meskipun Yekui tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tak dapat meledakkan kekuatan penuh api abadi tingkat raja dan membakar raja bijak sampai mati, leluhur keluarga Sen berani begitu berani, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Leluhur keluarga Sen semakin dekat dan dekat dengan Yekui. Ketika mereka dipisahkan oleh beberapa langkah, leluhur keluarga Sen berhenti dan berkata, "Ye Changsheng, kamu dapat memadamkan api tingkat raja kamu dan mencoba melihat apakah itu dapat membakar tahta ini. Jangan peduli, kemarilah jika kamu punya nyali." Mulut Yekui berteriak, tetapi pada kenyataannya, hatinya panik. Leluhur keluarga Sen melangkah keluar dengan langkah seolah-olah genderang pereang dewa yang ditabuh. Dia mengambil langkah lagi ke arah Yekui. Langkah demi langkah semakin dekat. Hati Yekui semakin gugup. Kamu tak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengorbankan api abadi kelas raja jika kamu tidak melakukannya lagi. Leluhur keluarga Sen tidak memancarkan aura seorang raja bijak, tetapi kesombongan di matanya yang terpancar dengan menakutkan. Yekui juga tahu bahwa dia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia menunggu sampai aura leluhur keluarga Sen keluar sepenuhnya, aura seorang raja bijak akan mampu menghancurkan jiwanya. Dengan sebuah pemikiran, dia mengerahkan api abadi. Sebuah bola api abadi berwarna hijau mengalir keluar dari penutup roh surgawi Yekui dan berubah menjadi teratai hijau biru yang sangat besar. Panas yang berkobar menyebar ke seluruh penjuru. Pedang Ki yang mengudara terbakar habis di tempat. Untuk benar-benar dapat membakar pedang Ki saya, itu layak menjadi api abadi kelas raja. Leluhur tua klan Sen menatap api abadi kelas raja, matanya berbinar. Pergilah ke sungai kuning alam Dewa Hades. Yekui meraung, dan api abadi tingkat raja menyapu langit yang panjang seperti sungai yang membelah tepiannya saat mengalir ke arah leluhur keluarga Sen. Raungan pedang yang keras dan jelas bergema di langit dan bumi. Tang, teng. Sebuah pedang kayu muncul di depan leluhur tertua keluarga Sen. Pedang kayu itu panjangnya sekitar 3 kaki, hitam pekat dan tanpa kilau, tampak jadul dan lawas dan menjemukan dan tak berdaya. Pedang kayu yang tampak biasa itulah yang sedang menangkis api abadi setingkat raja. Pedang kayu itu dibakar oleh api abadi tingkat raja dan tak terluka. Apa? Wajah Yekui berubah menjadi sangat muram. Dia menyadari bahwa pedang kayu itu jelas merupakan harta karun, sedangkan untuk kelas ini, setidaknya itu adalah senjata kerajaan. Leluhur keluarga Sen mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke pedang kayu yang tidak berbentuk. Api abadi kelas raja terguncang kembali oleh riak itu dan kembali ke langit di atas kepala Yekui. Leluhur keluarga Sen tertawa dan berkata, "Ye Changsheng, tingkat kultivasimu terlalu lemah. Kamu tak bisa meledakkan kekuatan api kelas raja sama sekali. Bahkan jika kamu bisa meledak dengan kekuatan api abadi tingkat raja, aku tak akan gentar. Tahukah kamu pedang jenis apa yang ada di depanku ini? Saya akan memberitahumu, itu disebut pedang Zheng Sen, itu adalah senjata dewa klan pedang King Yun, dan pedang ini pernah menghabisi pembudidaya dewa ras dewa asli." Yekui terkejut di dalam hatinya. Dia tak menyangka bahwa pedang kayu yang terlihat sangat biasa itu sebenarnya adalah senjata suci yang mengakhiri sekte King Yun sekte pedang. Riwayatku sepertinya sudah berakhir di sini, orang tua ini memiliki senjata dewa di tangannya, sulit bagiku untuk kabur. Memikirkan secara keras hal ini, Yekui tak ragu sedikit pun dan langsung menggunakan langkah langit untuk kabur.
Ki pedang besar dari lelaki tua keluarga Sen telah dibakar oleh api abadi tingkat raja, dan langit dan bumi ini telah kehilangan blokadenya, jadi ini adalah saat yang tepat untuk kabur. Meskipun Ye Kui hanya berada di alam ekstrim gua surga sekarang, kekuatan pertempuran sejatinya telah mencapai puncak Yuan Ying dan dia bisa melompat sejauh 1000 mil. Sosok Ye Kui seperti aliran cahaya, membelah langit yang panjang. Kamu tak akan bisa lolos. Tangan besar leluhur keluarga Sen, seperti batu asah besar, menyelidik. Sosok Ye Kui lenyap seketika dari pandangan. Leluhur keluarga Sen membeku, dan kemudian mendesis. Teknik penyembunyian seperti ini tak bisa lepas dari mataku. Murid leluhur keluarga Sen tampak menyala dengan api berkobar yang menembus kehampaan. Dia menyapu sebuah lingkaran. Leluhur tertua keluarga Sen terkejut karena sosok Ye Kui tidak tersembunyi di udara. Pelayan tua itu mencari-cari dan tidak menemukan sosok Ye Kui, jadi dia bertanya, "Leluhur tua, kemana Ye Changsheng pergi bersembunyi?" "Dia telah kabur." Leluhur tua keluarga Sen mengertakkan gigi dan berkata, "Kutu kupret ini, dia punya spesialisasi dan keahlian diri yang bagus untuk kabur." Leluhur keluarga Sen sangat marah sehingga wajahnya membiru. Dia tak pernah menyangka bahwa Ye Kui benar-benar bisa kabur dari penglihatannya sekali lagi. Padahal, jelas-jelas dia adalah pembudidaya Raja Bijak, dan Ye Kui adalah semut di matanya. "Leluhur tua, kemana Ye Changsheng melarikan diri?" Kepala pelayan tua itu bertanya. Plak, leluhur tua keluarga Sen menggaplok wajah kepala pelayan tua itu dan berkata dengan marah, "Kamu adalah orang suci yang kuat, tetapi kamu bahkan tidak mengawasi seorang anak alam gua dan membiarkannya kabur, Sontoloyo." Kepala pelayan tua itu menundukkan kepalanya, tak berani berbicara. Tetapi di dalam hatinya dia sangat sedih sehingga dia berkata, "Kamu adalah raja yang suci, bagaimana saya bisa disalahkan karena membiarkan Ye Changsheng pergi? Kamu tidak menyuruhku untuk mengawasi Ye Changsheng." Leluhur tua keluarga Sen melihat ke dalam kehampaan dan berkata, "Ye Changsheng memiliki harta karun spasial di tangannya, jika tidak, dia tak mungkin menyelinap pergi begitu cepat. Ye Changsheng, kamu tak akan bisa terus kabur dariku. Bahkan jika saya harus mengejarmu sampai ke ujung bumi, saya akan tetap membuatmu terhabisi." Kepala pelayan tua mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Leluhur tua, jika kamu melihat Ye Changsheng lagi, jangan bicara dengannya, habisi langsung saja dia." Plak, leluhur keluarga Sen menggaplok wajah kepala pelayan tua itu lagi dan memarahi, "Kamu sompret. Jika kamu ingin menghabisinya, saya akan membunuhmu ketika dia keluar dari sarang naga penguburan." Kepala pelayan tua itu terkejut, apakah leluhur tua itu tak ingin membunuhnya? Plak, leluhur keluarga Sen kembali menggaplok kepala pelayan tua itu lagi dan meraung, "Setelah mengikutiku selama bertahun-tahun, kenapa otakmu kamu tidak meningkat sama sekali?" Kepala pelayan tua itu berkata, "Leluhur tua, kultivasi saya telah meningkat pesat." Leluhur keluarga Sen sangat marah sampai hampir muntah darah dan berkata dengan marah, "Saya bilang otak. Apakah kamu mengerti otak? Ye Changsheng menghabisi takdir surgawi, bagaimana mungkin saya tak menghabisinya? Saya hanya ingin mendapatkan api abadi kelas kerajaan sebelum saya menghabisinya. Kamu otak kera membuatku kesal, seharusnya saya tahu untuk tidak menyelamatkanmu lebih awal dan membiarkan Xiao Chonglou menghabisimu." Baru pada saat itulah kepala pelayan tua itu memahami niat leluhur keluarga Sen dan buru-buru menepuk punggung kudanya, berkata, "Leluhur itu bijaksana. Hentikan omong kosong ini dan kejar Ye Changsheng." Setelah leluhur keluarga Sen selesai berbicara, dia merobek kekosongan dengan kedua tangannya dan melangkah masuk. Kepala pelayan tua itu buru-buru mengikuti, dan bersama-sama mereka pergi untuk melacak Ye Kui. 4 juta mil jauhnya, tubuh Ye Kui melesat ke udara. Ketika dia melakukan percobaan kabur yang sebelumnya, dia tahu bahwa tak mungkin cara ini hanya dengan satu langkah ketontian. Bagaimanapun juga, leluhur keluarga Sen adalah pembudidaya Raja Bijak. Dia telah meneteskan darah untuk mengaktifkan cermin batu untuk kabur ketika dia menggunakan akses satu langkah ke surga. Ye Kui melihat ke cermin batu di tangannya dan merasakan sedikit kesedihan di wajahnya. Meskipun harta karun sihir spasial yang diberikan oleh Raja Zhou ini bagus, namun memiliki terlalu banyak kekurangan yang besar. Pertama, itu hanya bisa melakukan perjalanan 4 juta mil sekaligus.
Jarak ini hanya satu langkah bagi seorang ahli tingkat Santo untuk merobek-robek kehampaan. Kedua, Raja Zhou mengatakan bahwa cermin batu itu hanya bisa digunakan 3 kali. Dia telah menggunakannya 2 kali, dan hanya memiliki satu kesempatan terakhir yang tersisa. Leluhur keluarga Shen menyusul saya begitu cepat sebelumnya, seolah-olah dia bisa tahu persis di mana saya berada, dan ketika dia melihat saya kabur, dia pasti akan segera mengejar saya. Dalam hal ini, saya akan memberinya hadiah besar. Mata Ye Kui menunjukkan cahaya yang ganas saat dia dengan cepat mengembangkan tubuh Dao. Sedangkan untuk tubuh aslinya, dia menggunakan mantra siluman dan bersembunyi di udara, menunggu saat yang tepat. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sebuah celah muncul di kehampaan dan leluhur tertua keluarga Shen dan kepala pelayan tua melangkah keluar dari dalam. Melihat tubuh Dao Ye Kui, leluhur tua keluarga Shen tersenyum muram. Ye Changsheng, saya telah mengatakan bahwa kamu tak bisa melarikan diri, sebaiknya menyerahkan diri dengan patuh. Saat leluhur tua keluarga Shen berbicara, tubuhnya menukik turun dari kehampaan dan meraih tubuh Dao Ye Kui dengan satu tangan. 5 jari leluhur keluarga Shen seperti kait saat dia meraih penutup roh surgawi tubuh Dao Ye Kui. Tak ada lagi perlawanan, leluhur keluarga Shen pertama kali membeku, dan kemudian berkata dengan suara dingin, Ye Changsheng, apakah kamu tak suka lari? Coba lari lagi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, jeritan menyedihkan terdengar. Ah, leluhur tua selamatkan saya. Segera setelah itu, panas yang berkobar-kobar menyelimuti langit. Leluhur tua keluarga Shen mendongak dengan tajam, hanya untuk melihat bahwa langit dipenuhi dengan api abadi, mengisi 100.000 mil kekosongan. Tak hanya ada api abadi tingkat raja, tetapi juga api abadi tingkat orang suci dan api abadi tingkat surga. Jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung banyaknya. Pelayan rumah tangga tua itu dikelilingi oleh api abadi, dagingnya telah terbakar, dan hanya Yuan Shen yang masih berjuang. Meskipun Ye Kui belum bisa meledakkan kekuatan sebenarnya dari api abadi tingkat raja, ratusan api abadi mengalir keluar, sangat menakutkan, dan bahkan pembudidaya suci yang lengah akan terbakar menjadi abu. Aneh, Ye Changsheng jelas ada dalam genggamanku, mengapa dia masih bisa mendapatkan begitu banyak api abadi? Leluhur keluarga Shen merasa sedikit aneh, meraih kepala surgawi Ye Kui dan berteriak, bocah ingusan ambil kembali api abadi itu. Tak ada tanggapan. Saya ulangi sekali lagi, cepatlah dan ambil kembali api abadi itu, atau saya akan menghancurkan jiwamu. Setelah leluhur keluarga Shen selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba menjadi kosong, hanya untuk melihat sosok Ye Kui berubah menjadi gumpalan asap hijau. Ini adalah tubuh Dao. Leluhur keluarga Shen akhirnya sadar dia telah tertipu pada saat itu, sudut mulutnya bergetar karena marah, dan ketika dia mendongak, Yuan Shen pelayan rumah tangga tua itu telah berubah menjadi abu. Musnah. Leluhur tua keluarga Shen tercengang. Dia mengira bahwa pelayan tua itu akan bisa bertahan sejenak, tetapi dia tak menyangka bahwa dalam sekejap mata, pembudidaya suci akan dibakar sampai musnah. Leluhur keluarga Shen tak merasa kasihan dalam hati, sebaliknya, matanya bersinar cemerlang saat dia melihat api abadi berkeliaran di langit. Jika saya mendapatkan begitu banyak api abadi, siapa yang bisa menjadi lawan saya jika saya di dunia ini? Ye Changsheng, kamu masih harta karun. Setelah saya menghabisimu, semua api abadi ini akan menjadi milikku. Jika leluhur keluarga Shen menginginkan api abadi kelas bawah, dia bisa saja menembak dan mengambilnya. Tapi api kelas rendah itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh leluhur keluarga Shen, yang dia lihat adalah api abadi kelas raja. Api tingkat raja dengan kekuatan yang mendominasi, jadi meraihnya dengan paksa dapat menyebabkan serangan balik, dan sulit untuk mengendalikan api pada level ini. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, dan itu adalah menghapus hubungan antara api kelas raja dan pemiliknya. Cara paling cepat untuk menghapus hubungan itu adalah dengan melenyapkan pemiliknya. Setelah seseorang mendapatkan api abadi kelas raja, maka api abadi lain yang berperingkat lebih rendah akan tunduk. Saya harus menghabisi Ye Changsheng dan mendapatkan api abadi. Leluhur tua keluarga Shen penuh semangat dengan aura pemusnah dan hendak mencari Ye Kui ketika api yang membara tiba-tiba menghilang. Dia melirik sesosok tubuh dari sudut matanya, dan sosok itu berkedip-kedip. Ye Changsheng, kemana lagi kamu akan bisa kabur?
Sen Tianzeng menjentikkan jarinya dan mengirim pedang Qi menusuk tubuh Ye Kui, mengirimnya terbang keluar, lalu seolah-olah dalam sekejap, dia mengambil langkah melintasi langit yang panjang dan tiba di belakangnya. Kamu tak lagi bisa lari dariku. Leluhur tua keluarga Sen mengulurkan tangannya yang besar dan meraih kepala Ye Kui, tetapi tanpa diduga, cengkeramannya sepi. Sosok Ye Kui tiba-tiba menghilang. Leluhur keluarga Sen meraung marah, dia tak menyangka akan berada di dekatnya dan membiarkan Ye Kui pergi lagi. Itu sangat memalukan. Leluhur tertua keluarga Sen benar-benar marah, seperti bola meriam yang meledak melalui kehampaan dan bergegas masuk. 4 juta mil jauhnya, tubuh Ye Kui keluar dari udara sekali lagi. Saat dia keluar, cermin batu di tangannya berubah menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. 3 kesempatan telah habis. Ye Kui tahu bahwa leluhur keluarga Sen akan segera mengejarnya. Alis panjang, bisakah kamu mengatur formasi transmisi bijak? Ye Kui segera berkomunikasi dengan alis panjang di dalam kantung Qiankunnya. Tak bisa melakukannya. Alis panjang berkata, formasi teleportasi adalah formasi spasial dan membutuhkan kultivasi yang tinggi. Ketika saya menerobos puncak alam Tong Sen, saya mungkin bisa melakukannya. Bocah ingusan, bagaimana situasi di luar sekarang? Ye Kui bertanya alih-alih menjawab, bisakah kamu membuat formasi teleportasi tingkat rendah? Yang level rendah bisa, alis panjang berkata, itu pun hanya bisa berteleportasi hingga 1 juta mil. Itu sudah cukup, kamu harus cepat dan membantu mengatur formasi teleportasi. Ye Kui selesai berbicara dan mulai berpikir. Mengapa leluhur keluarga Sen mengejar saya secara akurat setiap saat? Seolah-olah dia meninggalkan jejak di tubuhku. Atau apakah ada sesuatu di tubuh saya yang memungkinkan dia untuk merasakan lokasi saya secara akurat? Sebuah cahaya melintas di benak Ye Kui. Saya tahu, itu adalah 9 pedang terbang yang diberikan Sen Tianzeng kepada Li Jian. Saat Ye Kui memikirkan hal ini dengan cermat, muncul ide lain muncul di benaknya dan segera bertanya pada alis panjang yang tinggal di dalam tas Qiankunnya, mengatakan, alis panjang, apakah ada minat untuk menyembelih Raja Bijak? Alis panjang menolak mentah-mentah, tak tertarik. Omong kosong denganmu. Dengan sebuah pemikiran, Ye Kui langsung mengeluarkan alis panjang dari tas Qiankunnya. Melihat sekeliling, alis panjang bertanya dengan hampa, bocah ingusan, di mana tempat ini? Ye Kui berkata dengan segera, sudahlah di mana kita berada, leluhur keluarga Sen mengejarku, mari bergabung untuk menghabisinya. Alis panjang berkata, dengan tingkat kultivasi kita, bagaimana mungkin kita bisa menghabisi seorang raja bijak? Bocah ingusan, lebih baik seperti kebiasaan kita, yaitu kabur. Ye Kui berkata, saya tak bisa kabur, saya punya 9 pedang terbang Sen Tianzeng di tubuhku, orang tua itu bisa menitik lokasiku. Alis panjang berkata, buang pedang terbang itu, atau hancurkan. Tak ada gunanya, orang tua itu terlalu cepat, berhenti bicara omong kosong dan dengarkan saya. Ye Kui dengan cepat menggumamkan beberapa kata di telinga alis panjang. Alis panjang memandang Ye Kui dengan tatapan rada skeptis, apakah kamu yakin ini akan berhasil? Ye Kui berkata, hanya jika kamu mencobanya kamu akan tahu, jangan buang waktu, bersiaplah dengan cepat. Alis panjang mengangguk dan mengikuti rencana itu. Ye Kui berdiri di tempatnya, matanya bersinar dengan ganas saat dia berkata, leluhur klan Sen, jika kamu ingin menghabisi saya, maka saya akan menghabisi kamu duluan. Bersambung.